Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, jumlah penumpang kapal berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang tujuan Batam mengalami peningkatan sejak awal Desember. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terpaksa dievakuasi ke Damkar Pulau Gadung karena borgol yang terpasang di tangannya tidak dapat dibuka menggunakan kunci. Pemerintah telah menyiapkan skema pengetatan mobilitas kendaraan dan orang di jalur penyeberangan Merak Bakauheni jelang Natal dan Tahun Baru. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah UNews lengkapnya. Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, jumlah penumpang kapal berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang tujuan Batam mengalami peningkatan sejak awal Desember. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP mencatat jumlah penumpang kapal antar pulau khususnya dari Tanjung Pinang ke Batam mengalami peningkatan. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Tanjung Pinang Marta Wilayah mengatakan, peningkatan jumlah penumpang itu terjadi sejak awal bulan ini. Peningkatan jumlah penumpang kapal tersebut diperkirakan karena saat ini mulai memasuki waktu libur akhir tahun. Batam agak mulai meningkat, itu bisa naik 500% sekarang. Berapa? Masih lumayan. Biasanya kita kan dalam satu hari itu bisa mencapai 500-600 ya. Sekarang bisa mencapai 1.000 lebih. Marta Wilayah menambahkan jadwal keberangkatan kapal penumpang dari Tanjung Pinang tujuan Batam sudah dijadwalkan setiap harinya. Setiap calon penumpang dihimbau agar melengkapi sejumlah syarat perjalanan di masa pandemi, seperti menunjukkan telah divaksin hingga dosis kedua. Para calon penumpang kapal juga dihimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat melakukan perjalanan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terpaksa dievakuasi ke Damkar Pulau Gadung karena borgol yang terpasang di tangannya tidak dapat dibuka menggunakan kunci. Di sana pakai apa tadi? Borgol yang terpasang di tangan kanan seorang tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ini tidak dapat dibuka, sehingga harus dibawa ke Damkar Pulau Gadung. Dengan menggunakan bor mini, borgol tersebut berusaha dibuka dibantu 3 personil tim Damkar Pulau Gadung. Junaidi, petugas Damkar Pulau Gadung mengatakan, saat proses pelepasan borgol menggunakan bor, memakan waktu yang lama karena borgol tersebut menggunakan material yang keras. Untuk kendala tadi material dari borgolnya cukup lumayan keras. Dari informasi petugas kejaksaannya, itu borgol buatan luar, memang buatan lokal. Kalau buatan lokal mungkin kata mereka gampang lah buat bongkarnya gitu. Namun ini cukup keras materialnya. Dan itu cukup memakan waktu yang lumayan lama untuk proses pelepasan dari borgol tersebut. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pemerintah telah menyiapkan skema pengetatan mobilitas kendaraan dan orang di jalur penyeberangan Merak Bakauheni jelang Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kakor Lantas Polri dan pimpinan Direksi ASDP Indonesia Ferry mengunjungi pelabuhan dan penyeberangan Merak di Kota Cilegon, Banten pada Sabtu 11 Desember.
Kunjungan ini untuk mengecek kesiapan pelabuhan sekaligus koordinasi terkait pengetatan mobilitas kendaraan dan orang yang melintas di jalur penyeberangan Merak Bakauheni jelang libur Natal dan Tahun Baru. Meski tidak ada penyekatan di area penyeberangan, Menteri Perhubungan meminta agar saat libur Natal dan Tahun Baru seluruh kegiatan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Budi Karya Sumadi juga menyampaikan pihaknya akan menyiapkan fasilitas vaksin dan antigen gratis di seluruh pelabuhan penyeberangan. Hal ini dilakukan agar seluruh penumpang sebelum tiba di daerah tujuan telah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kita tidak melakukan penyekatan, kita memberikan layanan, tetapi kita juga harus melakukan pengetatan protokol kesehatan. Oleh karenanya tadi saya menyarankan agar di Merak dan Bakauheni dan di setiap penyeberangan kita mengadakan fasilitas vaksin gratis dan antigen gratis. Budi Karya Sumadi menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan penyeberangan sebelum keberangkatan. Hal ini untuk kelancaran perjalanan dan mencegah kerumunan di area pelabuhan. Dari Cilegon, Banten, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Proyek pembangunan polder Sejang sebabkan jalan rusak di Gang Natuna, Kelurahan Sejang, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Jalan itu rusak diduga karena truk pembangun polder melintas di jalan Gang Natuna ke tempat proyek. Truk lalu lalang mengangkut material proyek polder Sejang yang menyebabkan jalan hancur. Jalan setempat sudah beberapa kali rusak sejak adanya pembangunan polder Sejang, bahkan jalan rusak diperbaiki kembali rusak. Ketua RT 01 Gang Natuna Iskandar membenarkan kondisi jalan rusak di tempatnya. Iskandar mengaku warganya tidak keberatan dengan jalan rusak itu, sebab jalan rusak selalu diperbaiki perusahaan yang mengerjakan proyek. Memang kalau kita perhatikan kondisi jalannya rusak, tapi senantiasa diperbaiki. Salah satu di situ Mas bisa tengok, itu di depan pakan saya tuh, itu baru sekitar 1 minggu. Karena dia hari-hari dilewati oleh truk dan menggerakkan masyarakat di sini, banyak yang beroperasi hari-hari itu menggunakan mobil. Dan hanya kalau kondisinya itu ditimbun dalam waktu 1-2 hari dilewati kan pasti rusak lagi. Artinya kesimpulannya PT ini bertanggung jawab. Iskandar menuturkan perbaikan jalan rusak dilakukan pihak perusahaan proyek. Dalam perbaikan jalan rusak tidak memakan uang dari warganya sedikit pun. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Kementerian BUMN mendorong agar potensi ekspor makanan dalam negeri dapat masuk pasar ekspor makanan halal dunia. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, di tahun 2020 hingga 2021, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar makanan halal di dunia dengan total nilai transaksi sebesar 144 miliar dolar AS. Hal itu disampaikan Erick Thohir dalam seminar nasional membersamai Indonesia Emas 2045 pada Sabtu 11 Desember. Erick mengatakan Indonesia masih belum memaksimalkan potensi ekspor produksi halal. Hal tersebut terlihat dari indeks impor yang lebih besar dibanding ekspor. Kita bersama-sama memastikan kita punya kekuatan ekonomi untuk kita, bukan untuk orang lain. Sumber daya alam kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita pakai untuk apa? Pertumbuhan ekonomi kita. Menurutnya, Indonesia harus meningkatkan kapabilitas serta terus berinovasi agar ekspor makanan halal berbanding lurus dengan peningkatan potensi perekonomian di tanah air. Kementerian BUMN sedang melakukan transformasi melalui 5 prioritas utama, diantaranya pengembangan teknologi dan digitalisasi, menciptakan ekosistem investasi yang sehat, pengembangan SDM berkualitas, serta restrukturisasi modal bisnis melalui pembangunan ekosistem melalui core bisnis. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Komunitas Smart Koda Kijang menggelar pameran foto strip fotografi di Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pameran ini dimulai Sabtu kemarin hingga berakhir Minggu ini. Smart Koda Kijang merupakan komunitas para fotografer di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Komunitas ini memamerkan 150 foto hasil jepretan fotografer handal di Kota Kijang. Beberapa foto yang dipajang diantaranya foto Tugu Antam, Tugu Tanjak, perlombaan Hari Kemerdekaan, kesenian Makyong dan Reok Masjid Raya Nurul Kijang, serta beberapa foto yang menampilkan keindahan Kota Kijang. Ketua Komunitas Smart Koda Kijang Muhammad Nasrun mengatakan, tema dari pameran ini adalah street fotografi Kijang. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi para fotografer yang tergabung di Smart Koda Kijang, sekaligus untuk memamerkan foto hasil jepretan komunitas ini kepada masyarakat. Nasrun menambahkan, pengunjung dapat membeli foto yang dipajang dengan harga Rp50.000 per foto. Temanya itu pameran foto keliling Smart Koda Kijang. Jadi semua foto di sini Kijang dan sekitarnya. Temanya itu Kijang dan sekitarnya. Jadi ada yang nyetor sampai 15 foto, ada juga yang 1 foto. Yang tetap kita terima. Gagas antusias, seorang pengunjung turut mengapresiasi kegiatan pameran foto yang digagas komunitas ini. Semoga pemerintah ada sedikit perhatian kepada para seniman atau pada fotografer yang berada di Kijang Kota khususnya. Sangat luar biasa antusias para pengunjung melihat acara ini pada sore hari ini. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Nelayan di Kalimantan Selatan dilarang melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir. Cuaca buruk menyebabkan banjir rob di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, terutama daerah pesisir pantai. Salah satu wilayah yang mengalami banjir rob adalah Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Tinggi gelombang mencapai 6 meter di Laut Jawa berpotensi membahayakan keselamatan warga pesisir pantai, terutama para nelayan yang melaut. Pemerintah melalui instansi terkait telah melarang pencari ikan untuk melaut saat cuaca buruk demi menjaga keselamatan para nelayan. Jadi kita melalui Sah Bandar Perikanan, khususnya di Muara kita telah mengeluarkan peringatan dini untuk para nelayan agar dalam melaut berhati-hati, karena seperti kita ketahui di Laut Jawa gelombang cukup tinggi 4-6 meter. Jadi kami atau Sah Bandar berhak untuk tidak mengeluarkan kapal atau tidak menyetujui surat persetujuan belayar karena alasan keselamatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat 5.000 nelayan di pesisir Kalimantan Selatan yang menggantungkan hidupnya dari melaut. DKP mengingatkan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca buruk. Dari Kalimantan Selatan, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Kedai kopi Jembatan salah satu tongkrongan asik di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sejak didirikan 14 tahun silam, kedai kopi ini semakin diminati warga Pulau Bintan. Pasalnya, pengunjung bukan warga Bintan Timur saja, tapi ada juga datang dari kota Tanjung Pinang. Tidak hanya kalangan milenial, para orang tua turut senang menikmati kopi bareng keluarga. Di sini ngopi sambil menikmati pemandangan hutan mangrove atau bakau dan aktivitas nelayan saat pergi dan pulang melaut. Lebih spesialnya itu sebenarnya konsepnya itu kedai kopi. Kenapa alasannya kedai kopi? Karena kedai kopi ini kan begitu merakyat ya, dalam segi harga lebih terjangkau ke masyarakat. Jadi semua kalangan bisa menikmati. Sampai hari ini, alhamdulillah, cita rasanya saya cukup digemari.
Kedai kopi Jembatan memiliki kopi racikan sendiri dengan cita rasa unik yang membuat ketagihan. Begitu juga dengan teh tariknya. Selain itu menyediakan makanan berat seperti soto, gado-gado, dan lainnya. Kedai kopi Jembatan juga menyediakan kuliner otak-otak untuk melengkapi waktu santai pengunjung. Bagus sih di sini, kreatif, pemilik kedai kopi ini kreatif. Kita juga bisa melihat pemandangannya dengan hijaunya hutan mangrove sama aktivitas nelayan. Juga rasa-rasa kopinya juga enak, dan saya hampir setiap hari di sini sama teman-teman karena nyaman aja, nyantai, nyaman, dan tempatnya bagus, kreatif, di pinggir jembatan, dan terasa suasana kijangnya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk mempercepat target vaksinasi COVID-19. Menteri Dalam Negeri meminta kepala daerah di Sulawesi Tenggara dalam kunjungan kerjanya di Kota Kendari dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi COVID-19 bersama seluruh kepala daerah, bupati, dan wali kota serta Forkopimda Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur. Guna percepatan capaian vaksinasi tersebut, selain diperlukan sinergitas dan kerjasama dengan instansi lain seperti TNI Polri, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah untuk membuat terobosan kreatif untuk meningkatkan capaian vaksinasi. Salah satunya dengan menyediakan hadiah ataupun door prize bagi masyarakat yang hendak divaksin. Mengumpulkan masyarakat itu memerlukan kemampuan kolaborasi dengan Forkopimda, sekaligus terobosan kreatif seperti tadi memberikan sapi, memberikan sepeda motor, misalnya sembako untuk memancing masyarakat dan bergerak lebih agresif. Prinsip kita nanti lihat saja seperti apa, apakah target tercapai. Kemudian kalau mengenai masalah reward and punishment bagi daerah-daerah yang sesuai target tadi sudah saya sampaikan. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk mendorong percepatan vaksinasi di 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara hingga akhir Desember. Sesuai target pemerintah pusat sebesar 70% di setiap daerah. Mendagri menyebut seluruh kepala daerah di Sulawesi Tenggara menyatakan siap mendorong percepatan vaksinasi di daerahnya serta memenuhi target 70% hingga akhir Desember nanti. Diketahui saat ini capaian vaksinasi secara nasional Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan keempat terendah di atas Aceh, Papua Barat, dan Papua. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Polda Aceh mengerahkan armada Batalion B, pelopor Satuan Brimob menjemput warga pedalaman untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Penjemputan warga ini guna meringankan beban masyarakat yang berada di desa pedalaman menuju ke gerai vaksinasi. Seperti di Desa Tumpuk Beranda, Kecamatan Muara Bartu, Aceh Utara. Satuan Brimob Polda Aceh melakukan penjemputan dan membawa ke Polres Lok Sumawe yang berjarak 35 km. Wakil Komandan Batalion B AKP Rubinanda menyampaikan, pihaknya melakukan penjemputan, pendampingan hingga mengantar kembali para peserta vaksin. Tujuannya untuk mempercepat capaian target vaksinasi Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara karena masih jauh dari target. Secara umum Aceh masih di bawah standar untuk kegiatan vaksinasi masyarakat. Jadi kita di sini anggota Brimob kebetulan memiliki fasilitas armada kendaraan. Ini kita manfaatkan untuk memobilisasi masyarakat yang ada di pedalaman. Jadi kita sediakan beberapa armada untuk dalam rangka memobilisasi masyarakat yang ada di pedalaman merasa kesulitan untuk mendatangi gerai-gerai vaksin yang ada di
Polres-Polres. Hingga saat ini, capaian realisasi vaksinasi di wilayah hukum Lok Sumawe baru mencapai 46,5%. Pihak pemerintah menargetkan sampai akhir Desember bisa mencapai 70%. Dari Aceh Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.